Anda masih menyaksikan Rumah Pilkada di Kompas TV, Saudara. KPU Provinsi Jakarta menyiapkan skenario Pilgub 2 putaran. Saat ini, KPU Jakarta sedang merancang keputusan dan jadwal untuk putaran kedua. KPU Provinsi Jakarta sedang menyiapkan pelaksanaan Pilgub Jakarta sesuai Undang-Undang terbaru tahun 2024, termasuk skenario pemilihan gubernur dalam 1 atau 2 putaran. Saat pencoblosan, KPU Jakarta tak membuka tempat pemungutan suara di provinsi lain. Untuk itu, warga Jakarta hanya bisa mencoblos di Jakarta. Pokoknya 1 putaran siap, 2 putaran juga kita siap. Jadi kami sedang merancang keputusan KPU untuk putaran kedua ya. Yang mudah-mudahan dengan banyak komponen yang ada itu kita bisa mencocokkan jadwal putaran kedua. Sampai saat ini kami sedang menyusunnya putaran kedua tersebut. Pasti warga DKI Jakarta yang mau nyoblos, dia tinggal di luar DKI, ya kan nyoblosnya hanya di DKI. Ya, kami nggak buka TPS di tempat luar DKI Jakarta. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep hari ini menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Kaisang sebut pertemuan membahas dinamika pilkada. Kedatangan Kaisang disambut langsung Ketua Fraksi Nasdem DPR, Robert Rowe, di gedung Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat. Pertemuan dilakukan tertutup antara Kaisang dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Usai bertemu, Kaisang menyebut ada sejumlah topik yang dibahas, diantaranya pilkada. Kaisang sebut PSI dan Nasdem berkoalisi di wilayah Indonesia Timur dan sejumlah wilayah di Jawa. Kami saling berkolaborasi di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur, dan ada juga yang di beberapa di Pulau Jawa. Sekarang kita beralih ke Pilgub Jawa Tengah, Saudara. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, berada di posisi teratas untuk Pilgub Jawa Tengah. Nah, survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Kaisang di Jawa Tengah berada di posisi teratas, yakni dengan angka 7%. Kemudian di bawah Kaisang ada Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dengan elektabilitas 6,8%. Kemudian disusul dengan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun dengan angka 3,2%. Di posisi keempat ada selebritas Raffi Ahmad dengan 2,8%. Dan di posisi kelima ada Bupati Kendal Diko Ganinduto dengan angka 2,6%. Selanjutnya ada mantan Gubernur Jawa Tengah periode 2008 hingga 2013 Bibit Waluyo dengan 2,4%. Lalu ada mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dengan elektabilitas 2%. Muhammad Yusuf Hudlori dengan angka 1,2%. Kemudian ada nama politisi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dengan 1,2%. Dan terakhir Sudirman Said dengan 0,8%. Dari catatan survei Litbang Kompas, 64% responden tidak tahu atau tidak menjawab. Survei Litbang Kompas juga memotret potensi keterpilihan dan penolakan responden pada setiap sosok jika dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hasilnya, 10,8% responden menjawab pasti akan memilih Kaisang Pangarep. Lalu 6,4% pasti akan memilih Ahmad Lutfi, kemudian 7% pasti akan memilih Raffi Ahmad, kemudian 5,6% memilih Taj Yassin Maimun, dan 3,4% pasti memilih Bupati Kendal Diko Ganinduto.